Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yelmi Adriani, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Teknik Industri. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab beberapa soal UTS dari mata kuliah Otomasi Sistem Produksi. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan otomasi dan apa tujuan serta manfaat yang didapat dengan melakukan otomasi? Pengertian dari otomasi adalah suatu teknologi yang menggabungkan aplikasi ilmu mekanika, elektronika, dan sistem yang berbasis komputer melalui proses atau prosedur yang biasanya disusun menurut program instruksi, serta dikombinasikan dengan pengendalian otomatik, catu balik untuk meyakinkan apakah semua instruksi itu sudah dilaksanakan seluruhnya dengan benar sehingga produktivitas, efisiensi, dan fleksibilitas meningkat. Tujuan dari otomasi yaitu menggabungkan dan penerapan teknologi, memperbaharui proses pelaksanaan pekerjaan, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan, serta mengurangi pengeluaran biaya jasa pekerja. Lalu, manfaat dari otomasi ini adalah meningkatkan output, meningkatkan ketelitian, menurunkan waktu proses, menurunkan area produksi, dan menentukan tenaga kerja. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan gerbang logika? Ada berapa gerbang logika? Jelaskan salah satunya. Baiklah, yang pertama adalah gerbang logika atau pengertian dari gerbang logika, yaitu alat-alat elektronik digital tersusun dari rangkaian digital, yaitu rangkaian input data, outputnya sudah memenuhi sistem biner. Jenis-jenis dari gerbang logika yaitu terdiri dari 7 jenis. Yang pertama ada gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAR, gerbang NOR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Lalu, saya akan menjelaskan salah satu dari jenis gerbang logika, yaitu gerbang OR. Gerbang OR memiliki 2 atau lebih saluran masukan dan 1 saluran keluaran. Keadaan keluaran gerbang OR akan tinggi apabila 1 atau lebih masukannya dalam keadaan 1. Hubungan antara masukan dan keluaran pada gerbang OR tersebut dapat dituliskan sebagai Y sama dengan A, OR B, atau Y sama dengan A dan B. Pertanyaan ketiga, uraikan secara singkat apa yang saudara ketahui tentang Programmable Logic Controller atau PLC. Jadi, Programmable Logic Controller ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menggantikan rangkaian sederetan relay yang dijumpai pada sistem kontrol proses konvensional. PLC merupakan perangkat special purpose dengan keandalan tinggi. PLC berupa komputer mikro yang digunakan untuk memenuhi tugas pengendalian secara logika berdasarkan program yang telah ditentukan. PLC sendiri banyak digunakan pada aplikasi-aplikasi industri, misalnya pada proses pengepakan, penanganan bahan, perakitan otomasi, dan lain sebagainya. Pertanyaan keempat, peralatan utama apa saja yang diperlukan PLC sehingga dapat berfungsi sebagai otomasi industri? Ada beberapa peralatan utama yang diperlukan PLC sehingga dapat berfungsi sebagai otomasi industri, yaitu ada CPU atau Central Processing Unit, ada programmer atau monitor, ada model input atau output, ada printer, dan ada the program recorder atau player. Pertanyaan kelima, apa saja topologi jaringan LAN? Sebutkan, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi tersebut. Macam-macam topologi jaringan, yaitu yang pertama ada topologi ring atau cincin, topologi bus, topologi star, mesh, tree, linear, hybrid, broadcast, hierarki, peer-to-peer, token pacing. Baiklah, ini saya akan menjelaskan macam-macam dari topologi jaringan. Yang pertama tadi ada topologi ring atau cincin. Kelebihan topologi ring ini dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server.
Lalu, transmisi data yang relatif sederhana seperti perjalanan paket data dalam satu arah saja. Kekurangan dari topologi ring ini, yang pertama itu ada kerusakan pada salah satu media pengirim atau terminal dapat melumpuh kerja seluruh jaringan.